Halo, bonjour. Siska kembali hadir masih dengan video-video bertema sejarah, aksara, dan angka. Kali ini Siska ingin cerita sedikit tentang Tahun Baru Cina. Tanggal 1 Februari ini masyarakat Tionghoa di seluruh dunia merayakan tahun barunya. Lazim disebut Imlek. Di Indonesia pada zaman Orde Baru, Imlek dilarang dirayakan di depan umum ya. Tapi Presiden keempat kita, Gus Dur, pada tahun 2000 mencabut larangan tersebut. Sehingga tahun baru Imlek mulai dirayakan secara resmi oleh masyarakat Tionghoa di tanah air. Kemudian Presiden wanita pertama Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, menerapkannya sebagai hari libur resmi tahun 2003. Festival Imlek sudah dirayakan turun-temurun oleh penduduk Tiongkok. Konon sejak pemerintahan Kaisar Kuning yang memerintah pada 2698 sampai 2598 sebelum Masehi. Tapi patokan tahun perayaan itu justru diambil berdasarkan tahun kelahiran Konfusius, filsuf besar Tiongkok yang lahir pada tahun 551 sebelum Masehi. Makanya perhitungan tahun baru Imlek adalah 551 ditambah tahun konvensional. Jadi tahun ini berarti 2022 ditambah 551. Ya, tahun ini menurut penanggalan Tiongkok adalah tahun baru yang ke-2573. Sebenarnya sih kalender Tiongkok sangat kompleks ya, tapi secara sederhana kalender ini terdiri dari 12 sio dan 5 elemen. Kedua belas sio itu secara berurutan adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam, anjing, dan babi. Sementara 5 elemen itu adalah logam, air, kayu, api, dan tanah. Nah, sionya ada 12, elemennya ada 5. 12 dikalikan 5 adalah 60. Jadi itulah siklus dari penanggalan Tiongkok itu, yaitu 60 tahun. Setelah 60 tahun kembali ke awal lagi deh, yaitu tahun sio tikus dan elemennya logam. Begitu seterusnya. Nah, tahun 2022 ini berdasarkan hitung-hitungan itu adalah tahun dengan sio macan elemen air. Macan air. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama dan berakhir pada tanggal ke-15 bulan purnama. Selama periode ini anggota keluarga yang merantau akan berbondong-bondong kembali ke kampung halaman. Persis tradisi mudik hari Lebaran di Indonesia. Karena berlangsung selama 15 hari, kesibukan menyambut hari istimewa ini sudah dilakukan 2-3 minggu sebelumnya. Seperti kegiatan membersihkan rumah, membeli baju baru, memotong rambut, membayar utang kalau ada ya, termasuk menyelesaikan berbagai tugas yang masih tertunda. Rumah pun dihias dengan rupa-rupa ornamen yang didominasi warna merah. Kita tahu ya, bagi orang Tiongkok, merah melambangkan keberuntungan dan kegembiraan. Di momen inilah muncul ucapan populer Gong Xi Fat Choi. Tapi artinya bukan selamat tahun baru Imlek ya, sebagaimana yang banyak disalahpahami orang. Arti sebenarnya dari Gong Xi Fat Choi itu adalah selamat dan semoga mendapat kekayaan yang makin melimpah. Amin, amin, amin. Nah, bagi penganut kepercayaan Konghucu, sepekan sebelum Imlek ada festival penyambutan Dewa Tungku atau Dewa Dapur.
Ini disimbolkan dengan menyuguhkan pangsit yang mirip uang tail agar sang dewa memberi rezeki berlimpah di tahun yang akan dimasuki. Tak ketinggalan kue keranjang dan arak putih untuk sembahyang leluhur. Ya, Tahun Baru Imlek adalah saat kumpul keluarga sekaligus mengenang para leluhur yang telah tiada. Pada malam itu, penduduk yang baru berkumpul berjaga-jaga atau bersembayang hingga tengah malam. Siska masih ingat di Pontianak dulu seperti itu. Nah, kadang juga digunakan untuk bermain kartu. Pokoknya bersenang-senang deh, tapi jangan salah ya, banyak pantangan selama Imlek itu. Misalnya kita tidak boleh marah, tidak boleh menyantap makanan yang pahit, dilarang memotong rambut, berutang, atau merusak apapun. Pokoknya harus berhati-hati agar tidak terluka dan sebagainya. Bila dilanggar, konon pelanggarnya akan menderita atau ciong sepanjang tahun. Gawat ya. Nah, percaya atau tidak, ya siapa yang berani mengambil resiko itu? Kalau Siska sih memilih patuh aja deh ya, yang aman-aman aja. Dalam tradisi Anjang Sana, yang muda mengunjungi yang tua, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi keluarga, guru, teman, atau rekan kerja. Selama Anjang Sana, anak-anak yang belum menikah atau mereka yang dituakan akan menerima angpau, diiringi doa keberuntungan dan kemakmuran. Pada dasarnya, wanita yang sedang menikah adalah milik keluarga lelaki. Karena itu, tradisi Anjang Sana hari pertama dihabiskan dengan mengunjungi keluarga dari pihak ayah. Baru pada hari kedua, mereka mengunjungi keluarga dari pihak ibu. Yang juga menjadi ikon Tahun Baru Imlek adalah tradisi Xinjia, makan besar. Ya, makan besar adalah salah satu ritual merayakan turunnya Dewa Langit, Cai Shen atau Quan Kong. Sang dewa dipercaya turun ke bumi membawa rezeki pada tanggal 1 bulan 1. Pesta ini erat kaitannya dengan puluhan cerita mitologi. Salah satu versi itu menyebutkan kisah seekor monster bernama Nian yang tinggal di dasar laut. Monster Nian akan keluar setahun sekali, tepatnya pada malam tahun baru, untuk memakan binatang-binatang ternak, bahkan manusia. Sebagaimana yang diramalkan, sang monster Nian bergegas masuk ke desa-desa terpencil untuk mencari korban. Saat itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh penghuni desa sudah mengungsi. Tapi tahun itu monster Nian terkejut, kaget karena menemukan satu rumah yang diterangi lampion dengan kertas merah cerah menempel di pintu. Mungkin monster itu jadi silau ya. Silau merasa terganggu dan marah. Tapi ketika monster itu mendekati pintu, terdengar ledakan petasan. Nian jadi mundur lagi. Lalu orang tua yang menghuni rumah itu keluar dengan baju merah. Monster Nian ketakutan dan melarikan diri. Hari berikutnya, yaitu hari pertama bulan baru, penduduk desa yang sudah kembali terkejut menemukan orang tua yang tidak ikut mengungsi ternyata aman dan sehat. Orang tua itu pun menceritakan pengalamannya melewati rintangan yang kemudian kita kenal dengan sebutan Kuan Nian. Sejak hari itu, penduduk Tiongkok menyalakan lampu dan lentera, menghiasi rumah dengan warna merah terang ditambah bebunyian petasan di malam tahun baru untuk menakuti monster Nian. Begitulah sekilas ulasan sejarah dari Siska tentang Tahun Baru Imlek.
sebuah sejarah peradaban dari Asia yang luar biasa dan mendunia. Semoga cerita ini diingat sebagai bagian dari sebuah budaya dan turut memperkaya wawasan kita. Untuk keluarga, kerabat, sahabat, serta teman-teman yang merayakannya, Siska ucapkan selamat tahun baru Imlek. Gong Si Fat Choi.